Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki pertemuan PKM yang kelima di minggu kelima. Terima kasih kepada teman-teman partisipan yang sudah hadir pada kegiatan ini secara online via Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Pada minggu ini kita akan membahas tentang taun wabah adalah rahmat bagi orang-orang mukmin. Untuk pembaca pertama, dipersilakan untuk dia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu kana adaban yab'atsullahu ala man yasha'u faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minina walaysa min abdin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahidi. Yang artinya, sesungguhnya bahwa penyakit itu adalah siksa yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki. Tetapi Allah juga menjadikannya sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Tidak ada seorang pun hamba yang ketika terjadi wabah penyakit tetap tinggal di negerinya karena bersabar. Saya mengetahui bahwa tidak akan ada yang menimpanya kecuali yang telah Allah tetapkan. Melainkan ia akan memperoleh pahala seperti yang mati syahid. Sahih Al-Bukhari, Bab Ajri Sabir, Fitaun nomor 5730. Syarah hadis. Istilah taun berasal dari Kemudian menurut An-Nawawi, taun adalah bisul dan benjolan yang sangat menyakitkan. Muncul disertai rasa panas yang menyebabkan warna kulit di sekitar benjolan berubah menghijau, memerah, keunguan disertai debaran jantung dan muntah. Benjolan ini umumnya muncul di siku dan ketiak. Selanjutnya menurut sekelompok dokter diantaranya Abu Ali bin Sina, taun adalah zat beracun yang menyebabkan bengkak yang mematikan di anggota tubuh yang lunak, biasanya di bawah ketiak atau belakang telinga. Penyebabnya adalah darah busuk yang merusak organ sehingga berdampak pada menurunnya fungsi jantung yang mengakibatkan muntah, mual, dan jantung berdebar. Taun dapat melemahkan organ dan dampak terburuknya melemahkan organ-organ vital, sehingga sedikit yang selamat dari penyakit ini. Dari beragamnya definisi taun dari para pakar di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan hakikat taun adalah benjolan yang muncul akibat letupan darah ke organ tubuh hingga rusak. Penyakit-penyakit lain yang muncul akibat rusaknya udara juga disebut taun sebagai bentuk majas atau metafora karena terdapat persamaan, yaitu banyaknya korban jiwa yang ditimbulkan oleh keduanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saat menjelaskan hadis ini, Ibnu Hajar al-Asqalani mengutip hadis lain riwayat Ahmad. Taun adalah kesyahidan untuk orang-orang mukmin dan rahmat bagi mereka, dan taun adalah akibat dari perbuatan keji bagi orang-orang yang kafir. Dalam hadis ini sangat jelas bahwasanya taun adalah rahmat yang hanya dikhususkan bagi orang-orang muslim. Apabila menimpa orang-orang kafir,
itu sebagai ajab yang dipercepat di dunia sebelum ajab akhirat. Dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Baihaqi disebutkan datangnya taun akibat nampaknya perbuatan keji. Tidaklah perbuatan keji dilakukan suatu kaum hingga mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali menyebarlah wabah taun dan kesakitan bagi mereka yang tidak pernah dirasakan oleh umat-umat sebelumnya. Meskipun hadis ini dinilai dhaif, namun ada hadis lain yang menguatkannya, yaitu hadis dari Ibnu Abbas dalam kitab Al-Muwattahab. Tidaklah perbuatan zina marak terjadi pada suatu kaum kecuali banyaknya kematian yang akan menimpa mereka. Dan hadis riwayat Al-Hakim, apabila perbuatan zina dan riba terang-terangan dilakukan di suatu wilayah, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Selanjutnya dilanjut. Selanjutnya, pahala kesyahidan bagi orang yang meninggal akibat taun diperoleh dengan beberapa syarat. Yang pertama, sabar. Apabila orang itu bersabar, artinya tidak cemas dan khawatir terhadap apa yang menimpanya, melainkan ia menyerahkan urusannya pada Allah serta merasa ridho atas ketetapannya. Yang kedua, berdiam diri di tempat terpaparnya wabah taun, kemudian tidak keluar melarikan diri dari tempat itu. Yang ketiga, menyadari bahwa taun tidak akan menimpanya kecuali telah digariskan Allah untuknya. Namun jika ia berdiam diri dengan perasaan takut dan cemas atau menyesali mengapa dirinya tidak pergi keluar saja dengan anggapan apabila ia keluar tidak akan terpapar taun, dan dengan diamnya di tempat tersebut menyebabkan dirinya terpapar, maka yang seperti ini tidaklah memperoleh pahala kesyahidan meskipun meninggal karena taun. Hal ini disebabkan pesimisme yang melahirkan keluh kesah dan marah atas takdir Allah serta tidak menyukai pertemuan dengannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ibrahim. Oke, baik Ines, terima kasih atas waktunya. Oke, di sini ada poin pelajaran yang dapat dipetik dari hadis. Jadi pengertian taun yang diutarakan para pakar dapat diambil kesimpulan bahwasannya taun adalah jenis penyakit khusus dengan gejala tertentu. Jadi setiap wabah yang menular belum tentu taun kecuali sebagai analogi atau kiasan. Maka pandemi COVID-19 bisa saja dianalogikan atau dikiaskan dengan penyakit taun ini. Allah menurunkan wabah sebagai bentuk azab bagi umat-umat terdahulu seperti Bani Israel. Adapun wabah-wabah yang menimpa orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad SAW adalah rahmat dan pahala kesyahidan dari Allah. Rahmat karena sakitnya menjadi penghapus dosa-dosanya, dan pahala kesyahidannya didapat bagi dia yang bersabar, mengisolasi diri dan meyakini apa yang menimpanya adalah takdir Allah yang telah ditetapkan untuknya. Perbuatan zalim yang dilakukan manusia adalah salah satu dari sebab terjadinya bencana di muka bumi ini. Sebagai contoh, penyerangan tentara Mongol ke Baghdad pada tahun 1258 Masehi yang memakan banyak korban. Juga menyebabkan terjadinya wabah ganas yang menyebar ke Syam. Begitu pula perbuatan keji seperti zina yang dilakukan secara terang-terangan juga menjadi sebab timbulnya wabah dan bencana di muka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, "Dhaharal fusada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Oke, mungkin segitu saja. Bisa dikembalikan lagi kepada moderator, Saudara Infai, silahkan. Saudara Indah Fasika, silahkan. Oke, terima kasih kepada anggota PKM yang sudah memaparkan PowerPoint-nya. Dibuka sesi tanya-jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, Kak. Ya, Apakah virus corona ini termasuk taun? Jika ingin
Jika iya, apakah pahala yang didapat dari wafat di atas wabah penyakit? Terima kasih. Oke, terima kasih Aziza atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Ibrahim As-Sunni. Kepada Ibrahim dipersilakan. Maaf, Ibrahim masih ke-mute. Oke, terdengar suaranya? Ada. Oke, terima kasih kepada Saudara Inpai atas waktunya. Oke, menanggapi untuk teman kita dari teman kita Azizah, alhamdulillah barakallahu fikum untuk yang menanya. Disebabkan dari ada dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rahul Muslim, Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'aduna syuhada fikum." Eh, Rasulullah SAW menanyakan kepada kalian, bahwasannya siapa di antara kalian yang mati syahid, ya kan? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, eh, man man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid, ya kan? Man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh di dalam di jalan Allah maka ia adalah syahid. Wa qala inna syuhada'i ummati idal qail. Kemudian Rasulullah menjawab bahwasannya yang mati syahid di dalam umatku adalah sedikit, gitu kan. Terus lalu dari sebagian mereka bertanya kepada Rasulullah, "Faman huwa ya Rasulullah?" Siapa yang mati syahid Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid." Barang siapa yang mati di jalan Allah adalah syahid. Wa man qatala fi sabilillahi fahuwa syahid lagi. Barang siapa yang mati di jalan Allah dan dia adalah syahid. Wa man fi ta'un, wa man mata fi ta'uni fi syahid. Ya kan? Jadi barang siapa yang mati ta'un, wabah di atas wabah penyakit, itu maksudnya pahalanya syahid. Dan wa mata fil batni fahuwa syahid wal ghariqu syahidu rohul muslim. Itu sama halnya seperti apa ya? Penjelasan terakhir juga tentang penyakit. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini kalau menurut saya sebagai anggota PKM, kita sebagai anggota PKM menurut Ibrahim sendiri sebagai jawaban dari pertanyaan dari Aziza, jadi ketika kita meninggal dalam keadaan taun atau wabah penyakit yang sudah tersebar di suatu tempat seperti halnya kayak di Indonesia ini atau di seluruh dunia ini tentang COVID, ya ketika kita ikhlas menjalaninya untuk sabar menerima takdir yang Allah sudah tentukan di jauh-jauh hari kepada kita, ya insya Allah pahalanya adalah syahid. Ini juga berdasarkan tentang hadis Rasulullah yang tadi sudah disebutkan. Jadi kurang bersabar dalam menghadapinya juga. Insya Allah Allah berikan kita pahala syahid di hadapannya. Ya wallahu alam bishawab. Terima kasih. Dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Ibrahim atas jawabannya. Bagaimana dengan saudari Azizah? Apakah bisa dimengerti atau masih ada yang kurang paham? Sudah Kak, sudah cukup. Sudah Oke. Terima kasih. Sama-sama, alhamdulillah. Selanjutnya pertanyaan dari Aski Asrul Sani. Beri kami waktu sebentar untuk mendiskusikannya ya. Oleh orang yang meninggal karena tahuan seperti sabar dan berdiam diri. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang diharuskan untuk keluar karena suatu kepentingan lalu orang tersebut meninggal di tengah perjalanan tersebut? Apakah orang tersebut mendapat pahala kesyahidan atau tidak? Mengingat orang tersebut tidak berdiam diri. Terima kasih. Oke. Sebenarnya ini cukup cukup kompleks ya pertanyaannya. Bahwasannya kita kembali lagi ke dalam hadis
bahwasanya sudah disebutkan sebelumnya bahwa di hadis yang sebelumnya dijelaskan ketika barang siapa yang mati syahid, ya kan, ketika dia berdiam diri juga, maka lalu ketika dia meninggal, maka dia dikatakan mati syahid atas taunnya, atas wabah penyakitnya. Dan di hadis yang kedua juga disebutkan bahwasanya Rasulullah memberikan kabar bahwasanya yang mati dalam keadaan syahid itu adalah salah satunya adalah mati dalam keadaan taunnya, wabahnya. Pertanyaannya, ketika seorang ini keluar gitu kan di dalam wabah penyakit ini dengan penuh pertimbangan dan kepentingan untuk menjaga nyawanya, menjaga izahnya, menjaga martabat dirinya sebagai seorang muslim, mempertahankan dirinya, ya ini sudah termasuk salah satu ciri-ciri bisa dikatakan mati syahid karena Islam itu sangat mulia sekali dengan nyawa seseorang. Jadi ketika dia berusaha untuk melakukan atau melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam masalah, lalu dia meninggal di keadaan tersebut ketika sedang di luar dalam keadaan taunnya, ya mungkin itu tidak bisa dikatakan syahid, ya kan? Karena kita pun tidak tahu sendiri bahwasanya yang memberikan pernyataan syahid itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kondisi-kondisi yang tertentu yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dari hadisnya, maka itu wallahu alam sih. Jadi kita nggak bisa menurut kita sih itu sepertinya syahid sih, harusnya syahid. Karena yang pertama, kalau menurut saya sendiri itu harusnya syahid karena yang pertama dia menjaga dirinya dari taun, dari wabahnya, ya kan? Melindungi dirinya sendiri. Yang kedua, dia di dalam keadaan taun, dalam keadaan wabah, ya kan? Yang di hadis kedua juga sudah dijelaskan, Rasulullah tidak memberikan berbagai macam spesifikasi tentang mati syahid dari taunnya tersebut, bahwasannya harus seperti ini. Tapi Rasulullah SAW memberikan kejelasan bahwasannya orang yang meninggal dalam taun adalah yang mati syahid gitu kan, bahwasanya wabah penyakit jadi. Jadi kalau menurut dari Ibrahim sendiri selaku anggota PKM ini, ya itu harusnya masuknya syahid karena tadi ada dua keadaan. Yang pertama dia melindungi dirinya dari wabah penyakit atau melindungi dirinya dari bencana, ya kan, atau virus yang mematikan. Dan yang kedua dia ada di dalam keadaan taun yang sedang berlangsung, wabah penyakit. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas waktunya, dikembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Ibrahim atas jawabannya. Bagaimana dengan saudari Aski? Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan menutup PKM hari ini. Alhamdulillah telah selesai PKM hari ini. Terima kasih kepada partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung di Zoom hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Indah Fasika Yuningsi selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada partisipan dan anggota PKM yang lain. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kendala dan kekurangan di PKM hari ini. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.